2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan dia dengan puji-pujian. Terima kasih. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya dan muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih, bye. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih. Mazmur 66 Ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin, dadah. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Good job. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Bye bye, God bless you. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, mulialah dia dengan puji-puji. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terima kasih. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih. 1
1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dalam kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Mazmur 66 ayat 2. Mazmur kanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi Kak Sarah. Pagi Kak Denis. Kak Denis nggak bisa ngomong soalnya nggak ada mic-nya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau beribadah lagi, kita mau naikkan pujian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik harus semangat dong ya nggak Kak Yose? Iya benar, harus semangat. Kita mau nyanyi pujian kali ini tapi pakai gerakan. Jangan lupa ya adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus.
Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, adik-adik, kita nggak punya lawan ya. Kayak saya. Nggak ada. Nggak ada adik-adik. Nah adik-adik harus tetap semangat ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Halo, selamat pagi adik-adik Victory Kids, kelas Indria kelas Pratama. Apa kabarnya? Sungguh amat baik ya. Tadi kita udah puji-pujian, udah memuji Tuhan, udah tepuk tangan, udah lompat, bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang tiba nih waktunya untuk kita duduk diam, kita buka hati. Untuk apa ya? Untuk apa? Betul, untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 sikap yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama walaupun secara online. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Victory Kids yang sebentar mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan untuk adik-adik Victory Kids. Berkati juga Tante Eka yang membawakan sebagian firman Tuhan. Biar apa yang disampaikan boleh dimengerti, boleh ditangkap oleh anak-anak Victory Kids. Makasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, udah siap belum? Duduknya udah rapi belum? Ya, udah bisa fokus? Oke. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, Tante Eka mau absen dulu nih, adik-adik Indria, adik-adik Pratama ya. Tapi caranya beda. Tante Eka nggak akan panggil namanya. Kalian sebutin nama kalian sendiri berdasarkan huruf-huruf yang Tante Eka kasih lihat. Misalkan nih, yang pertama, siapa yang namanya diawali dari huruf A? Siapa, hayo? Hadir? Hadir ya? Ada ya? Terus sekarang dari huruf M. Ada ya? Dari huruf M ada. Ini huruf apa ya? Huruf E. Ada ya? Depannya. Coba dicek namanya depannya dari E. Tante Eka ya. Hadir. Terus yang dari huruf G. Ada nggak dari huruf G? Ada ya? Dari huruf G. Terus dari huruf F. Ada bunganya ya, flower tuh. Dari huruf F ada. Terus dari huruf K. Hayo, siapa yang namanya dari huruf K? Anak Indria, anak Pratama. Ada ya, dari huruf K. Terus huruf D. Coba dilihat huruf D. Coba dicek namanya. Ada nggak namanya dari D? Siapa ya dari D ya? Dodi. Ada nggak di Indria? Nggak ada. Dari Pratama? Nggak ada. Nanti ya, kalau teman-teman
kalian ada yang belum ke gereja, terus namanya depannya dari huruf D. Ajakin ya, kasih linknya ya. Minta nanti ke guru-guru sekolah minggu yang lain, minta link untuk ibadah sekolah minggu. Kasih mereka linknya ya, biar di kelas Indria atau di kelas Pratama ada nih yang namanya huruf dimulai dari huruf D ya. Oke. Lanjut ya. Dari huruf C. Ada ya, dari huruf C ya. Terus dari huruf B. Ada ya, dari huruf B ya. Terus ini yang satu lagi dari huruf apa ini? J. Ada ya? Nah, Tante Eka harap kalian semua hadir ya di sekolah minggu ya, supaya kalian bisa berkumpul walaupun secara online dengan teman-teman, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, sekarang tiba nih Tante Eka mau bawain cerita firman Tuhan. Ada yang bisa tebak nggak? Hari ini Tante Eka mau bawain cerita tentang apa? Ayo, siapa yang mau tebak? Ada yang tahu? Nah, Tante Eka kasih clue ya, kasih petunjuk sedikit. Tante Eka punya gambar. Nah, gambar apa ini? Kelihatan nggak? Tuh, harusnya kelihatan ya, jelas ya. Gambar apa ini? Iya betul, gambar ada 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Mereka sedang ngapain? Lagi berlutut, terus lagi lipat tangan ya. Mereka lagi lipat tangan. Mereka lagi apa? Berdoa. Terus ada lagi gambarnya nih. Nah, ada lagi ya. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jelas ya? Gambar apa ini? Iya betul, ini juga sama ya, gambar adik-adik yang sedang berkumpul. Mereka sedang lipat tangan, matanya merem ya. Tuh lihat, mereka sedang berdoa ya. Satu lagi deh, Tante Eka kasih. Coba, ini sangat jelas sekali nih gambarnya ya. Kelihatan ya? Tuh, kelihatan ya? Tuh. Gambar apa ini? Sama kayak gambar yang awal sama yang gambar yang kedua ya. Gambar anak sedang berdoa ya. Kalau berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Nggak boleh ada yang ngintip ya. Nah, betul sekali. Hari ini Tante Eka mau bawain firman Tuhan tentang doa ya, tentang berdoa. Sebenarnya kalian semua atau kita semua udah pernah dengar ya, apa sih itu doa? Apa sih kata berdoa, didoakan, mendoakan? Itu apa sih? Udah nggak asing lagi ya. Kalian tahu ya doa itu apa? Tahu ya, anak-anak Indria, anak-anak Pratama udah tahu. Dari kecil kalian udah diajarin sama orang tua untuk berdoa. Jadi doa itu adalah cara kita berkomunikasi, cara kita berbicara dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa kita di surga. Jadi doa itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita orang-orang Kristen selain membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena doa itu seperti nafas ya. Kita makhluk hidup nih ya kan. Makhluk itu kan ada manusia ya, ada orang, ada binatang ya. Nah, kita nih kalau mau hidup selain makan sama minum, kita harus apa? Harus bernafas. Nah, kalau kita nggak nafas, kita mati ya. Sama di kekristenan, sama kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga harus perlu bernafas. Nah, cara nafas orang-orang Kristen gimana ya? Kalau fisik kan kita ngeluarin udara nih dari hidung, kita ngambil udara, kita keluarin lagi lewat mulut. Itu bernafas secara jasmani ya, secara fisik. Bernafas secara kekristenan itu bagaimana? Yaitu berdoa ya. Jadi doa itu seperti nafas. Jadi kita tuh harus berdoa ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Gimana caranya berdoa? Doa itu
nggak susah ya. Doa itu nggak harus yang bener-bener kayak di gambar ini ya, masuk ke dalam kamar berlutut terus lipat tangan tutup mata. Nggak harus seperti ini. Kita bisa duduk di kursi, kita lipat tangan, kita tutup mata. Yang terpenting kita harus menyiapkan hati kita. Ketika kita berdoa, kita nggak boleh main-main karena itu adalah dosa. Kita lagi ngomong sama Tuhan tapi kita main-main sambil ketawa-ketawa, sambil ngintip kiri kanan. Itu boleh nggak? Enggak ya, nggak boleh. Kita harus berdoa dengan sikap yang baik, sikap yang benar ya. Di firman Tuhan, di Alkitab ya, kalau anak-anak Pratama yang udah bisa baca atau yang udah pegang Alkitabnya ada, bisa kita buka ya. Kita buka di Matius 14 ayat 23. Ya, atau misalkan ada yang di dekat kalian ada HP, ada mami papi, mama papahnya, bisa minta tolong dibukain atau dibacain ya nanti. Matius 14 ayat 23. Tante Eka tunggu ya sebentar ya. Anak-anak Pratama harusnya udah bisa nih ya buka, bahkan udah bisa baca. Udah ketemu semua? Sudah ada yang ketemu ya? Gampang ya, Matius itu di perjanjian baru ya. Yang ini pertama ya. Perikop pertama. Oke, Tante Eka bacain ya. Kita mau tahu apakah Tuhan Yesus juga berdoa atau enggak. Kenapa sih Tuhan nyuruh kita berdoa tapi Tuhan sendiri berdoa enggak? Gitu ya. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, Tante Eka bacain sekali lagi ya. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ya, ternyata Tuhan Yesus juga berdoa ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus rajin berdoa. Doa itu banyak ya adik-adik. Doa makan, doa tidur, doa minta kesehatan, minta kesembuhan, doa minta supaya sekolah kita diberkati, supaya kita jadi anak-anak yang pintar. Doa itu banyak ya. Nah, terus gimana caranya Tante Eka kita berdoa? Caranya kita berdoa, Tuhan Yesus pernah mengajarkan dia kepada kita ya, doa yang baik dan yang benar. Doanya seperti apa? Di dalam Lukas 11 ya, di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 4, di situ ada doa Bapa kami ya, yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, doa Bapa kami itu bagaimana sih Tante Eka? Doa Bapa kami itu yang gimana? Nah, Tante Eka bacain ya. Doa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, nanti kalian buka ya di Alkitab, minta bantu mama papa. Ada ya doa Bapa kami di Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Di situ Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara doa yang baik dan benar. Ya, yang pertama itu adalah pembuka. Pembuka itu apa? Kita berdoa kepada siapa? Kita kan nggak mungkin berdoa pada dewa. Kita nggak mungkin kan berdoa pada dewi. Enggak kan? Kita berdoa kepada Bapa kita yang di surga, kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan, kepada Allah kita. Ya, jadi setiap kita mengawali berdoa, kita berdoa, Bapa kami yang di surga, atau selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa, atau kita mengucap syukur setelah kita membuka doa kita dengan kepada siapa kita berdoa, kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap karunia, kasih setia apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selanjutnya doa itu dilanjutkan dengan permohonan kita. Misalkan kita minta kesehatan, minta kepintaran, kita masukkan ke dalam kata-kata di doa.
ya. Sekian firman Tuhan. Jadi anak-anak harus berdoa. Nggak boleh nggak berdoa. Susah? Enggak. Nanti kalian bisa. Kalian belajar, kalian minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa. Saya harus bicara apa? Katakan apa yang ada di hati kalian, ya. Jangan malu, jangan takut, ya. Kalian harus berdoa. Oke? Yuk kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita berdoa lagi ya. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak, terutama anak-anak Victory Kids kelas Indria Pratama. Biarlah doa ini boleh dijadikan sebagai nafas kami Tuhan untuk berdoa, untuk berbicara dengan Engkau, untuk menjalin komunikasi dengan Engkau. Berkati Tuhan anak-anak Victory Kids, biar mereka boleh diberikan kesehatan, boleh diberikan kepintaran, boleh diberikan hati yang mau dengar-dengaran akan orang tua, nurut sama orang tua, terlebih lagi mereka boleh setia kepada Engkau. Mereka boleh berdoa, mereka boleh membaca firman Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati mereka, berkati keluarga mereka, kedua orang tua, saudara-saudaranya, biar mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Makasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, sampai ketemu lagi ya. Tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati.